Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah Bukit Cimanggu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita masih istiqomah menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ba'da maghrib. Niatkan i'tikaf sampai isya nanti, yang insya Allah kajian fikih muqaranah kita akan bicara tentang amalan-amalan yang bisa sampai kepada mayit, ya, orang yang sudah meninggal. Ini kan termasuk hal yang menjadi perbedaan pendapat lah, ya, di kalangan para ulama. Perbedaan ini kan disebabkan karena adanya dalil-dalil yang memang perlu dipahami secara mendalam, tidak hanya dipahami secara tekstual. Sedangkan orang-orang yang sudah meninggal itu amat sangat butuh juga terhadap amal. Paling tidak kan ada 3 hal yang disesali orang ketika meninggal kan. Pertama adalah disesali karena dosa-dosanya. Jadi dia meninggal karena dosa-dosanya yang disesali. Sedangkan ketika dia meninggal, Allah perlihatkan tentang sebagian dari akibat perbuatan dosanya. Sementara dia sendiri kan tidak bisa minta ampun lagi. Orang ketika sakarat saja sudah tertutup pintu tobat. Makanya sakarat itu kan ada expire-nya, Pak. Apa? Pintu tobat itu ada apanya? Ada expire-nya. Jangan dinanti-nanti tuh. Nanti saya mau tobat, tenang, masih gagah gitu, masih kuat, masih sehat. Nggak bisa kayak begitu. Makanya ketika kita sempat, ketika kita ada tobat, karena pintu tobat itu juga ada waktunya, ada expire-nya. Salah satunya ketika sakaratul maut. Yang kedua, yang disesali manusia ketika meninggal itu adalah tentang amalnya, kekurangan amalnya. Ya, jadi dia ketika mau meninggal bahkan sudah diperlihatkan. Bahkan kita mungkin sudah mendengar tentang hadis terkait dengan sahabat Nabi yang bernama Sa'ban kan. Yang Sa'ban ini dia juga punya banyak amal, tapi ketika dia mau meninggal, begitu diperlihatkan kepadanya tentang amalnya, dia masih menyesal. Yang ketika dia ditalkinin para sahabat dan keluarganya, dia bukan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, malah dia mengucapkan kalimat yang lain. Laukana ba'idan, laukana jadidatan, laukana kafatan. Seandainya lebih jauh, seandainya sedikit, seandainya yang baru, seandainya yang banyak, semuanya. Terus diulang-ulang. Sampai keluarganya pun bingung, ini Sa'ban kenapa kok bisa begini? Coba ditanyakan kepada Rasul, apa yang terjadi? Bukankah dia ini ahli ibadah? Tapi kenapa dia ketika mau meninggal bukan mengucapkan la ilaha illallah, malah seandainya lebih jauh, seandainya semuanya, seandainya yang baru. Nah, ditanyakan kepada Rasul. Sebelum sahabat ini datang kepada Rasul, Rasul sudah mendapatkan informasi tentang Sa'ban ini dari malaikat Jibril. Kemudian apa kata Rasul? Sa'ban ini diperlihatkan kepadanya sebagian daripada amal-amalnya ketika dia di dunia.
Jadi bahkan Pak, dalam kondisi sakarat saja sudah diperlihatkan. Terus dia mengatakan seandainya lebih jauh, itu apa? Seandainya yang baru, seandainya semuanya apa? Sa'ban ini biasa berangkat ke masjid. Cuma ketika dia ngelihat pahala dia berangkat ke masjid dari rumahnya itu kurang gede. Karena rumah dengan masjid itu jaraknya tidak terlalu jauh. Kurang gede. Sehingga dia akhirnya menyesal. Bayangkan yang suka ke masjid aja nyesel. Apalagi yang nggak pernah ke masjid. Yang suka ke masjid aja nyesel. Apa kata dia? Seandainya lebih jauh, niscaya pahalaku jauh lebih besar dari ini. Sayang banget. Seandainya lebih jauh. Terus yang kedua apa? Yang kedua kata Rasul, Sa'ban ini kalau berangkat ke masjid, dia suka pakai bajunya dua. Baju luaran satu, baju dalaman satu. Orang Arab itu begitu. Nah suatu saat ketika di musim dingin dia berangkat ke masjid. Ada orang yang tidak berpakaian, kedinginan. Dia buka baju luarannya, dikasihkan ke orang itu. Kemudian Allah perlihatkan pahalanya. Dia mengatakan seandainya yang baru, tentu pahalanya lebih gede. Kebiasaan kita kan suka ngasih pakaian bekas biasanya. Walaupun kalau orang komplek BCC kan barbecue, barang bekas tapi berkualitas kayaknya gitu ya. Itu namanya barbecue gitu ya, barang bekas tapi berkualitas. Makanya kalau ngasih yang baru Pak, apalagi ngasihnya ke ustadz Pak, yang baru jangan yang bekas gitu ya. Ini kadang-kadang ustadz dikasih yang bekas, udah bekasnya bekas orang mati lagi kadang-kadang gitu ya. Ustadz ini koko bekas yang mati nih buat ustadz aja gitu lah, kacau ini. Diperlihatkan oleh Allah ketika sakarat. Pas diperlihatkan ternyata pahalanya kurang gede. Sehingga dia menyesal seandainya yang baru tentu pahalanya lebih besar. Kayaknya disiapin tentang baju-baju surga kali, tapi baju besar kayaknya bekas kayaknya gitu lah ya. Terus yang ketiga, Anda semuanya. Dia pernah ketika mau berbuka ada pengemis. Yang pengemis itu tidak makan 2 hari. Dia kasihan, akhirnya rotinya itu dipotong 2. Dikasihkan sebagiannya kepada orang itu. Dan kemudian ketika sakarat Allah perlihatkan, maka dia akhirnya menyesal. Seandainya semuanya, tentu pahalanya akan lebih besar daripada. Jadi bayangkan orang yang punya amal aja ketika mau meninggal dia menyesal karena kurang amal. Apalagi yang tidak punya amal. Ini yang disesali manusia adalah tentang kekurangan amalnya. Nah pertanyaannya, kalau dia sudah mati dia menyesal, kira-kira bisa nambahin enggak amalnya? Nah ini yang jadi masalah. Nah terus yang ketiga yang disesali manusia ketika mau meninggal adalah secara khusus ini tentang hartanya. Tentang hartanya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Nih tentang hartanya. Jadi dia ketika mau meninggal dia sesali sampai minta dipending sebentar saja wahai Allah. Panjangkan umurku, tunda kematianku sebentar saja. Emang kalau ditunda mau ngapain? Fa asaddaqa, aku mau sedekah. Aku mau berinfak, aku mau sedekah. Kenapa yang disesali kok harta, Pak? Karena kata para ulama, harta inilah termasuk amalan yang paling cepat. Jadi hari itu Bapak ngasih, hari itu nyampe ke Allah. Jadi amalan yang paling cepat sampainya kepada Allah adalah apa? Sedekah. Makanya yang disesali tentang itu. Nah pertanyaannya adalah ketika orang yang mau meninggal menyesali tentang 3 hal ini secara garis besar, pertanyaannya kalau orang yang kurang amal banyak dosa kira-kira gimana? Tentu sebagai keluarga, kalau dia istri sebagai istri ketika suaminya meninggal atau suami ketika istrinya meninggal, anak misalkan ketika orang tuanya ataupun sebaliknya, ataupun ketika ada orang-orang yang kita cintai meninggal, gimana? Apakah mereka bisa dikurangin dosanya, ditambahin amalnya ketika sudah meninggal atau seperti apa? Nah dalam kajian inilah ini yang perlu kita bahas secara bersama-sama. Perbedaan itu berawal dari dalil-dalil, Pak. Perbedaan itu berawal dari dalil. Pertama adalah kelompok ulama yang mengatakan bahwa amalan-amalan yang sudah meninggal
dengan orang yang hidup tidak ada hubungannya lagi adalah disebabkan karena dalil dari surat An-Najm. Surat 53 ayat yang ke-39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya manusia atau seseorang tidak akan memperoleh pahala selain apa yang telah diusahakannya ketika hidupnya. Ini berawal dari itu sebetulnya. Cuma masalahnya apakah ayat itu berdiri sendiri? Apakah memang ayat itu teksnya begitu, pemahamannya juga begitu, atau seperti apa menurut para ulama, baik para ulama tafsir maupun para ulama-ulama fikih? Ini kan pertama dari sini satu, wa allaisa lil insani illa masa. Dan bahwasanya manusia, seseorang tidak akan mendapatkan apa-apa selain daripada apa yang diusahakannya. Itu satu. Yang kedua, hadis Nabi yang sangat populer. Idza matabnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin sholih yad'u lahu. Betul nggak Pak? Sering nggak ngedengar hadis ini? Ya. Kalau misalkan anak Adam meninggal, maka terputus seluruh amalnya. Kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Kalau selain daripada 3 itu kayaknya udah yang itu doang. Nah, bagaimana sebetulnya memahami 2 dalil yang kadang-kadang sering dijadikan dasar sehingga orang yang meninggal seolah-olah sudah meninggal sudah sajalah, nggak perlu yang lain-lain sehingga dia mendapatkan apa yang diusahakan ketika hidupnya. Nah, mari kita lihat bagaimana pemahaman para ulama tentang ayat dan hadis ini sebetulnya. Ayat dan hadis ini, karena bagaimanapun ini yang sering dijadikan dasar. Apakah sampai amalan orang hidup kepada yang meninggal atau tidak sampai? Ya, walaupun ada juga yang ekstrim jawabnya. Untuk mengatakan sampai tidak sampai, udah lo mati duluan. Kalau kira-kira gua doain kagak sampai, bangun lagi pokoknya gitu. Kan ada juga orang yang ekstrim kadang-kadang kayak begitu. Pokoknya mati aja duluan gitu loh. Kalau kira-kira nyampe kagak nyampe, nanti minta dibangunin lagi. Atau lo kasih tahu, oh ternyata nyampe, doain aku gitu misalkan. Nah tapi kan tidak begitu kita. Kita lihat tentang bagaimana pemahaman dalil yang benar menurut para ulama tafsir. Oke. Pertama terkait dengan surat An-Najm ayat 39. Ada beberapa tafsir yang menjelaskan ini. Pertama adalah tafsir Jami'ul Ahkam ya Imam Al-Qurtubi ya, atau yang biasa disebut dengan tafsir Qurtubi. Ya. Yang kedua bisa juga dilihat dari tafsir Al-Baghawi ya, tafsir Al-Baghawi tentang ini. Nah, bagaimana pemahaman terkait dengan ayat ini? Pertama, dalam memahami Quran, Pak. Apalagi ada buku namanya, kitab namanya At-Tanasub ya. At-Tanasub Al-Qur'aniyah tentang munasabah ya, tentang keterkaitan ayat yang satu dengan ayat yang lain atau munasabatul ayat. Itu pertama, dalam tafsir Al-Baghawi, ayat ini ya, surat An-Najm 39 itu nggak bisa dipahami secara tersendiri, Pak. Itu bisa dilihat tentang ayat sebelumnya. Maka kata ulama tafsir, ayat ini bicara tentang syariatnya Nabi Musa dan syariatnya Nabi Ibrahim. Karena itu kisah bisa dibaca ayat 36, 37, 38, baru 39. Itu bisa dibaca dari ayat sebelumnya. Tidak hanya dibaca tentang ayat 39-nya saja. Bisa dilihat dari 36, 38, 39. Maka kesimpulan kata ulama dalam tafsir Al-Baghawi, pertama ayat ini bicara tentang syariatnya Nabi Musa. Syariatnya tentang Nabi Ibrahim. Kira-kira syariat Nabi Musa dengan syariatnya kita beda nggak kira-kira? Syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Muhammad beda nggak Pak kira-kira? Beda. Syariatnya Nabi Musa Pak, kalau misalkan ada orang yang pakaiannya terkena najis itu nggak bisa dibersihkan seperti halnya dibersihkannya syariatnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad najis itu masih bisa dibagi 3, muhoppapah, mutawasito, atau najis mughallazoh.
Gimana cara membersihkan najis mukhaffafah, mutawasitoh, gimana cara membersihkan najis mughalazoh. Tapi kalau dalam syariatnya Nabi Musa, pokoknya pakaian terkena najis, gunting dia, bolongin dia. Makanya kalau misalkan kita masih pakai syariat Nabi Musa, itu ibu-ibu yang punya anak pasti bajunya bolong-bolong kayak pengemis gitu ya. Karena kekencingan terus. Atau misalkan ternyata tempat kita yang punya kucing, itu kekencingin kucing terus, dibolongin terus akhirnya. Karena syariatnya Nabi Musa seperti itu. Tapi syariat Nabi Muhammad tidak begitu. Gimana cara membersihkan najis mukhaffafah mutawasithah? Gimana cara membersihkan najis mughalazoh? Tidak digunting walaupun dia najisnya berat. Cukup dibersihkan, salah satu dari pembersihan itu dengan menggunakan tanah. Tidak harus digunting walaupun najis itu mughalazoh. Begitupun dalam syariat Nabi Musa, kalau ada orang yang membunuh, ada orang yang mau bertobat, syarat diterimanya tobat itu harus apa? Harus dibunuh dirinya. Nah, oleh karena itu maka terkait dengan ayat tadi, ketika kita baca dari ayat sebelumnya, makanya kan memahami ayat kan minimal ayat sebelumnya atau nanti ayat setelahnya. Nah, sebelum ayat wa allaisa lil insan illa ma sa'a, itu ada ayat 36-nya bicara tentang itu. Awalam yunabba bima fi suhufi Musa. Apakah belum diceritakan kepadanya tentang apa yang ada di dalam suhufnya Nabi Musa? Wa Ibrahim alladzi wafa, dan dalam suhufnya Nabi Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Ala taziru waziratu wizra ukhra, bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ini ayat ini juga sering dipakai bahwa dosa seseorang ya itu hanya dipikul oleh orang yang berdosa. Ini nanti kita ketemu dengan hadis riwayat Imam Bukhari apa? Innal mayyita la yu'adzabu bibukain ahlihi. Mayit itu diazab disebabkan karena tangisan keluarganya. Hadis riwayat Imam Bukhari diriwayatkan oleh 27 ahli hadis, artinya hadis ini sahih. Sedangkan dalam ayat ini dikatakan ala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Seseorang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, kira-kira gimana Pak ketika ketemu ayat ini mengatakan begitu, sementara ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari mengatakan bahwa mayit diazab disebabkan karena tangisan keluarganya. Makanya suka ada keluarga, jangan nangis, nanti diazab. Gimana ceritanya? Dia punya ibu yang sudah banyak berjuang, meninggal, kemudian nggak bisa nangis. Bisa nggak Pak kira-kira? Bapak kalau ditinggalin oleh seorang ibu kita, nggak bisa nangis. Bisa nggak kira-kira? Ditinggalin anak kita satu-satunya, nggak nangis. Bisa nggak kira-kira? Sedangkan kalau nangis dia diazab katanya. Gimana akhirnya? Akhirnya dia nggak bisa nangis depan banyak orang. Masuk kamar mandi, ngegoak dia di kamar mandi kayaknya itu. Susah kita kayak begini. Makanya kan tangisan seperti apa yang dimaksud oleh Nabi, kan itu nanti. Yang menyebabkan mayit itu bisa tersiksa. Sedangkan Nabi juga menyucurkan air mata ketika cucunya meninggal. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, air mata apa ini? Kata Rasul, ini adalah air mata rahmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Kalau orang yang namanya punya hati, pasti Pak sedih. Ditinggalin istri, ditinggalin anak, ditinggalin orang tua. Tapi kalau kita pahami secara tekstual kan, seolah-olah semua jenis tangisan menyebabkan mayit bisa tersiksa. Padahal yang dimaksud adalah tangisan apa? Tangisan niyahah. Yaitu apa niyah itu? Ratapan. Seperti tangisannya orang-orang jahiliyah. Ya. Jadi bukan masalah nangisnya, tapi ratapannya gitu. Karena orang jahiliyah itu kalau misalkan nangis dia sampai pukul-pukul pipi, ngerobek-robek baju, teriak-teriak ke orang. Gimana kalau dia nggak ada saya itu siapa yang menghidupi saya? Oh, ratapan kemana-mana orang teriak-teriak. Tapi kalau nangis sebatas nangisan biasa yang mengeluarkan air mata itu adalah wajar karena kita manusia. Ya, jadi begitu. Nah, itu yang kedua. Nah, baru setelah ala taziru waziratu wizra ukhra, baru akhirnya ayat 39 wa allaisa lil insan illa masa'a. Dan bahwasanya seseorang tidak akan memperoleh selain apa yang diusahakannya. Jadi pertama, ini adalah terkait dengan syariatnya siapa?
Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Yang kedua, dikatakan di dalam tafsir itu juga adalah ayat ini terkait dengan masalah orang kafir. Ditujukan kepada orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu dia tidak akan mendapatkan apa-apa ketika sudah matinya kecuali apa yang mereka kerjakan di dunia dan mereka mendapatkan balasan di dunia. Jadi orang kafir yang bekerja, Pak, dia mendapatkan di dunia. Dia mungkin sedekah di dunia, dia kafir, dia mendapatkan balasannya di dunia. Mendapatkan dia julukan, oh ini mah kafir tapi dermawan. Mendapatkan ini dan sebagainya. Itu ditujukan kepada orang-orang kafir. Orang kafir kalau misalkan dia mati, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan di dunia sudah Allah berikan ketika di dunia. Sudah Allah berikan ketika di dunia. Ya, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu dia mati, Pak. Kemudian anaknya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk ngapain anaknya datang kepada Rasulullah SAW? Anaknya datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta bajunya Rasulullah, untuk meminta sorbannya Rasulullah agar dijadikan sebagai kain kapan bagi bapaknya. Jadi anak ini kayaknya tahu bapaknya banyak dosa, kayaknya. Tahu bapaknya adalah orang munafik. Pas begitu dia meninggal, pas begitu dia mati, Abdullah bin Ubay, tokoh munafik itu, anaknya minta kepada Rasul agar sorbannya diberikan untuk dijadikan kain kapan bagi bapaknya. Mungkin kata anaknya, barangkali dengan kain kapannya Rasul, ya bapaknya itu terhindar dari siksa neraka, siksa kubur, siksa neraka. Kemudian Rasul sebagai bentuk penghormatannya kepada anaknya itu, Rasul berikan. Nah, dia mendapatkan apa yang dia dapatkan di dunia. Dari Rasul kain kapan, dari gamisnya atau dari sorbannya. Tapi apakah Abdullah bin Ubay dia mendapatkan sesuatu bermanfaat ketika di akhiratnya? Tidak. Orang kafir yang mendapatkan manfaat dari kehadiran Rasulullah cuma dua, Pak. Satu Abu Lahab, pamannya Rasul. Yang kedua Abu Thalib, pamannya Rasul. Itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, jilid 9 itu. Halaman 167 kalau nggak salah, 168, alinea paling akhir itu. Abu Lahab dengan Abu Thalib yang mendapatkan manfaat dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Hanya dua orang kafir yang mendapatkan itu. Abu Lahab diringankan siksanya, itu bisa dilihat nanti di jilid 9 Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, terbitan Darul Hadis, ya, halaman 167, alinea paling akhir sampai alinea paling atas, jadi 6667. Itu kan Abu Lahab itu berdasarkan mimpinya dari siapa? Mimpinya dari pamannya Rasul yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib ini, kata Imam As-Suhaili, diriwayatkan dari Imam As-Suhaili, pernah bermimpi. Dalam mimpinya dia ketemu dengan Abu Lahab. Kemudian Abbas bin Abdul Muthalib ini nanya kepada Abu Lahab dalam mimpinya, "Kaifa anta ba'da rohah ya Abu Lahab?" Bagaimana keadaanmu setelah mati wahai Abu Lahab? Kata Abu Lahab, aku mengalami sesuatu keadaan yang amat sangat buruk setelah kematianku. Buruk sekali. Sakit sekali. Hanya saja aku selalu diringankan oleh Allah setiap hari Senin siksaku itu. Disebabkan karena aku pernah bergembira dengan kelahiran ponakanku yang diinformasikan oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Maka Suwaibah yang menginformasikan, yang memberikan kabar gembira kepadaku tentang ponakanku yang lahir itu, aku bebaskan dia jadi budakku sampai jadi orang merdeka. Nah, setiap hari Senin itulah Allah ringankan siksaku karena bahagianya aku dengan kelahiran ponakanku yang diinformasikan oleh Suwaibah itu, Abu Lahab. Yang kedua Abu Thalib. Itu Ibnu Hajar menyebutkan itu. Jadi ada dua orang kafir yang mendapatkan manfaat dari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan tadi Abdullah bin Ubay itu mendapatkan apa yang di dunia dia minta, ya selesai seperti itu.
Makanya orang kafir saja bahagia dengan lahirnya Nabi kayak begitu. Apalagi kita orang yang beriman. Itu bisa dilihat nanti dalam kitab Fathul Bari Sarah Sahih Bukhari di jilid yang ke-9 terbitan Darul Hadis gitu ya. Nah, jadi begitu. Itu nomor hadisnya ketika bercerita tentang babun nikah, nomor hadis 5101 kalau nggak salah ya. Jadi cek aja lah kalau punya gitu loh ya kitabnya gitu. Nah jadi begitu Pak. Yang kedua ini adalah terkait ditujukan kepada orang kafir. Nah terus yang ketiga, pemahaman ayat ini menurut para ulama adalah berdasarkan, tadi adalah pendapatnya Ikrimah. Ikrimah itu adalah merupakan ahli tafsir. Kan ada Ikrimah, ada Mujahid ya. Ada lagi pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini kan ponakannya Rasul yang didoakan Rasul supaya dia memiliki pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran. Nah kata Ibnu Abbas, ini dalam tafsir Jami'ul Ahkam Imam Qurtubi, ayat ini kata Ibnu Abbas dimansuh. Ayat yang 39 surat An-Najm itu dimansuh. Hukumnya dihapus oleh surat At-Tur. Surat 52 ayat yang ke-21. Coba dibaca, surat 52 dilihat ayat 21. Jadi surat yang ke-53 ayat 39 kata Ibnu Abbas itu dihapus hukumnya, dimansuh namanya, oleh surat yang ke-52 ayat 21. Surat At-Tur ayat 21. Apa surat At-Tur ayat 21? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihi min syai'in. Orang-orang yang beriman kemudian mengikuti kepada orang beriman itu anak cucunya dengan keimanan yang sama. Kemudian orang itu meninggal, maka Allah pertemukan mereka, bapaknya dengan anak dan cucunya di sorga. Dan ketika hidupnya, wa ma alatnahum min amalihim min syai'in. Ketika anaknya ini beramal ketika hidupnya, sedikit pun tidak dikurangi oleh Allah amalnya. Pahalanya tetap ngalir ke bapaknya, ke orang tuanya, pahala dia tidak dikurangi sedikit pun. Kan bahasanya min amalihim Pak. Wa ma alatnahum min amalihim. Tidak dikurangi sedikit pun dari amal-amal mereka. Berarti bersifat apa? Bersifat umum. Kalau begitu berarti tanpa pengecualian. Bukan hanya doanya anak yang sampai kepada bapaknya. Berarti seluruh amalnya. Betul nggak Pak di situ Pak? Berarti semua amalnya. Jadi bukan hanya doanya yang disebutkan dalam hadis tadi. Tapi seluruh amal anak ini, kalau dia beramal, maka amalnya otomatis ngalir ke siapa? Orang tuanya. Ini kan kalau lihat tafsirnya jelasnya kan, jadi ada orang tua Pak yang meninggal duluan. Kemudian setelah meninggal duluan, si orang tua ini karena kurang amal tadi, karena banyak dosa masuk neraka. Kemudian anaknya meninggal belakangan tuh dalam hadis itu. Ketika dia meninggal belakangan, si anaknya sudah masuk surga duluan. Pas ketika dia masuk surga, yang dicari pertama orang tuanya. Dia nanya kepada malaikat, kepada Allah, aina abawaina. Wahai para malaikat, di mana orang tuaku? Wahai Allah, di mana orang tuaku? Dia tengok seluruh penjuru surga, nggak ketemu orang tuanya. Kemudian dijawab oleh Allah, ya, fa innahum lam yablugha darajatuk. Mereka itu belum sampai kepada derajatmu. Kalau kamu mah hafal hafal 30 juz, dia mah hafal juz 30. Itu pun nama-nama suratnya doang kadang-kadang. Maklumlah udah mau ngapal udah tua gitu. Yang ada bukan nambah hafalan, ganti hafalan kan gitu. Dia mah solehnya udah pas pensiun baru soleh kayaknya baru tobat. Kamu mah dari balik sudah tobat. Nah, kalau kita kan dulu kan informasi agama masih kurang misalkan lah gitu loh ya. Betul nggak Pak? Masih kurang gitu loh ya. Kita tahu tentang sholat gerhana sekarang-sekarang. Pentingnya akikah sekarang-sekarang. Bahwa kita dulu-dulu kadang-kadang orang tua mampu juga belum diakikahin kayaknya gitu loh ya. Karena informasi tentang pentingnya akikah pun tidak begitu apa? Tidak begitu seperti sekarang gitu loh. Ya kan bisa begitu akhirnya. Dia belum sampai ke derajatmu. Kalau kamu ini kan solehnya kan dari semenjak balik sudah soleh.
Ini mah kadang-kadang solehnya juga baru kemarin kayak gitu loh. Tahu jalan ke masjid ketika pas pensiun kayak gitu. Sebelum pensiun nggak pernah berhenti ke masjid. Iya, lewat melulu kata gitu ya. Kalau ngomong kan gagah, alhamdulillah saya nggak pernah berhenti ke masjid. Iya, lewat melulu nggak pernah berhenti katanya. Dia belum sampai ke derajatmu. Terus kata si anaknya apa? Anaknya menjawab. Kata si anak, tapi dia juga bekerja, berusaha untuk aku, wahai Allah. Dia berusaha bekerja untuk membiayai aku. Aku jadi pinter kayak begini karena dia. Aku bisa paham ilmu agama karena dia. Aku bisa soleh juga karena dia. Aku ingin bersama dengan dia, wahai Allah. Allah perintahkan malaikat cari di mana bapaknya, cari di mana orang tuanya. Malaikat cari walaupun belum waktunya, diambil gara-gara anaknya, dia masuk kepada sorga sebelum waktunya. Itu yang disebut dengan al-haq nabihim. Allah pertemukan mereka di sorga. Itu pentingnya punya anak soleh, Pak. Punya anak soleh. Kalau kita kan udah kayaknya susah ngapal, udah anak kita suruh ngapal aja kan tenang tuh aja gitu. Nggak ada anak lagi Ustadz geus segala lede, udah biayain anak orang supaya ngapal. Biayain anak orang, udah. Anak saya mah kayaknya nggak ada lagi, nggak ada anak kita biayain anak orang atau cucu kita. Akhirnya apa? Kita punya aset, investasi terbaik adalah investasi terhadap anak kita, kan lumayan kayak gitu. Jadi nanti tidak terlalu lama di nerakanya. Mudah-mudahan tidak masuk neraka, kan pinginnya kita kan masuk surga tanpa hisab. Walaupun kadang-kadang bab sholat malas gitu loh, bab ngaji malas, cita-cita masuk surga tanpa hisab. Ya nggak apa-apa kalau cita-cita kayak begitu kan, itu namanya bagus katanya. Ya gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau perlu ditulis tuh, gede-gede pakai banner di rumah kita, di kamar. Pingin masuk surga tanpa hisab, kan istri baca nantinya. Pas tidur kesiangan melulu, yang pingin masuk surga tanpa hisab kok molornya kebluk amat kan gitu kan. Kan malu sendiri nantinya kitanya kan begitu gitu. Tempel gede-gede nggak jadi masalah. Jadi begitu. Ya, jadi dimansuh. Makanya kan ada nasih mansuh. Makanya saya katakan ketika ada ayat-ayat yang seolah-olah berhadapan, bertentangan, ada hadis-hadis yang seolah-olah bertentangan, maka kan ada beberapa tahapan yang kita kemarin sudah bahas ya. Satu, kalau ada dalil-dalil yang bertabrakan, yang pertama dikumpulkan al-jam'u wa taufik. Kumpulkan dulu. Ya, dikumpulkan dalil-dalil itu. Kira-kira dalil-dalil ini seperti apa sih? Arahnya kemana? Nah, setelah dikumpulkan nanti dilihat asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya kalau hadis. Pemahamannya, apakah pemahamannya maknanya makna hakiki, apakah makna majazi, dan seterusnya. Nah setelah dikumpulkan, baru nanti dilihat, baru nasih mansuh. Apakah dalil ini dihapus, kira-kira dengan dalil apa dihapus? Ya kalau undang-undang kan ada yang diamandemen gitu loh ya. Nah ternyata menurut Ibnu Abbas, surat yang ke-53 ayat 39 dihapus hukumnya oleh surat At-Tur ayat yang ke-21. Nah gimana dengan hadis tadi? Idza matabnu Adam in qata amalu ila min salasin. Pak, kita kan kadang-kadang bacanya terjemah. Tapi kalau kita pretelin satu persatu, cara terjemahnya begini. Idza mata, idza apabila mata telah meninggal ibnu Adam, siapa anak Adam atau manusia, in qata'a, maka terputuslah amaluhu, amalnya. Nyahnya ke siapa kira-kira? Hu-nya kata ganti ke siapa? Hu-nya kata gantinya kemana? Hu-nya itu kata gantinya kepada anak Adam yang meninggal. Karena hadis ini cerita tentang orang yang apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah amaluhu, amalnya anak Adam yang meninggal, amalnya manusia yang meninggal, kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang selalu mendoakan. Artinya yang terputus amalan siapa? Anak Adam yang kalau yang hidup kepada yang meninggal berarti belum terputus. Itu menerjemahkannya begitu, Pak. Gara-gara salah kata ganti kita, gara-gara salah domir bisa salah kesimpulan, Pak. Kan gitu.
Tapi kan kalau dalam terjemah kan cuma begitu aja. Apabila meninggal anak Adam maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Kita kan nggak tahu nyahnya itu maksudnya kemana. Kadang-kadang nyahnya itu seolah-olah kepada semua manusia. Apabila meninggal anak Adam atau manusia terputuslah seluruh amalnya. Amal manusia itu kecuali 3. Padahal hu-nya itu kepada anak Adam yang meninggal. Sedangkan yang hidup kepada yang meninggal nggak ada penjelasan terputus. Jadi yang terputus yang dijelaskan oleh hadis ini adalah amal anak Adam yang meninggal. Kalau dia sudah meninggal, terputus kepada kita. Tapi kalau misalkan yang hidup kepada yang meninggal belum terputus. Jadi hadis itu dengan ayat tadi, surat At-Tur ayat 21 tidak bertentangan, Pak. Surat At-Tur ayat 21 dengan surat An-Najm ayat 39 enggak bertentangan. Ayat itu tidak mungkin bertentangan. Yang bertentangan kadang-kadang otak kita yang belum nyampe ke sana sebetulnya. Kan begitu. Jadi ayatnya tidak mungkin bertabrakan, Pak. Ayat tidak mungkin bertabrakan. Ayat dan hadis yang sahih tidak mungkin bertabrakan. Yang suka hobinya tabrakan kita kadang-kadang. Karena kita malas menelusuri lebih dalam, sehingga seolah-olah itu adalah bertabrakan. Padahal nggak ada masalah antar ayat. Tidak ada masalah antar hadis yang sahih. Yang bermasalah jangan-jangan karena akal kita, ilmu kita, otak kita yang belum paham terhadap, yang belum bisa memahami terhadap ayat-ayat itu. Ini problematikanya, Pak, di sini sebetulnya. Kalau di sininya sudah selesai, kesananya sebetulnya selesai. Contoh misalkan. Jadi ini kita baru bahas tentang induknya. Karena kan permasalahan itu biasanya di mana, Pak? Di induknya dulu, di dalilnya dulu. Di dalilnya dulu. Berapa menit lagi, Pak? Hah? 5 menit lagi ya. Iya, nah ini kita kan baru bahas induknya masalahnya kan. Nah, jadi karena masalah di sini biasanya. Kalau selesai kita mengurai di sini, sebetulnya di bawahnya begitu, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Kan gitu. Nah ini kan 2 ayat Quran, 1 hadis yang populer di kita, yang sering dijadikan dasar permasalahan. Contoh misalkan dalam hadis, terkait dengan talqin. Pertama nih ya, ini ada waktu 5 menit, mudah-mudahan bisa baca. Karena kan saya harus baca beberapa hadis ya. Contoh misalkan terkait talqin gini nih dalam hadis Nabi. An Utsman radhiyallahu taala anhu. Jadi yang pertama terkait talqinnya dulu kita. Karena talqin itu kan juga ada 2 di sini. Ada talqin itu terkait dengan mau meninggal, ada talqin ketika sudah meninggal. Gimana? An Utsman radhiyallahu taala anhu qala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyiti waqafa alaihi. Apabila Rasulullah selesai menguburkan jenazah, menguburkan mayit, waqafa alaihi, Rasul terdiam dulu. Jadi kalau yang lain sudah pada pergi, Rasul terdiam tuh di atas kubur ketika selesai menguburkan mayit. Waqala, dan kemudian Rasul berkata, Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahu al-ana yus'al. Kata Rasul, istaghfiru li akhikum. Mohonkanlah ampun untuk saudara-saudaramu. Was'alu lahu at-tasbita, dan mintalah kepada Allah agar dia diberikan kekuatan, ketetapan dan keteguhan hati. Fa innahu al-an yus'alu, karena hari ini dia sedang ditanya sama malaikat. Jadi kalau misalkan ternyata yang lain pada pergi, Rasul biasanya nggak pergi dulu, diam dulu dia. Kata Rasul, mohonkan ampun. Rawahu Abu Daud wa Shahihul Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Makanya di kita kan suka ada orang ketika yang pergi sebelum dikubur, setelah dikuburkan diam dulu, talqin di situ. Penjelasan dari hadis ini dijelaskan oleh para sahabat gini. An Domar bin Habib radhiyallahu anhu, ahadut tabi'in. Dari Domar bin Habib, salah satu tabi'in. Tabi'in itu orang yang generasi setelah sahabat. Mereka mengatakan begini. Kanu yastahibbuna idza suya alal maiti qabruhu wan sarapan nasu anhu ayyuqala inda qabri. Kata mereka begini. Mereka para tabi'in yastahibbuna, mereka suka, senang idza suya alal mait qabruhu wan sarapan nasu anhu. Apabila kuburan itu telah diratakan dengan tanah,
kemudian orang-orang semuanya sudah pergi dari kubur itu, kemudian sebagian dari kami ini berkata di atas kuburnya, ya Fulan, hei Fulan, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah thalatha marrat, 3 kali. Ya Fulan, qul la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Ya Fulan, qur rabbi Allah. Hei Fulan, katakan Tuhanku adalah Allah. Ya Fulan, wa diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Ya Fulan, katakan wa nabiyyi Muhammad, nabiku adalah Muhammad. Jadi tabi'in itu ketika itu yang lain pada pergi, dia senang untuk mengatakan apa? La ilaha, qul la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Katakan kalau ada yang bertanya, man rabbuka? Rabbi Allah. Man nabiyuka? Nabi Muhammad. Ma dinuka? Dinil Islam. Katakan itu. Karena saat itu dia sedang ditanya. Jadi sehingga disinilah para ulama membagi terkait talqin. Karena ada hadis yang mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinin orang yang mau mati di antara kalian la ilaha illallah. Nah, ternyata talqin di sini terbagi 2. Ada talqin sebelum matinya. Ini yang disebut dengan talqin yang disepakati oleh seluruh ulama mazhab. Ada talqin ketika sudah meninggalnya di atas kuburnya. Ini yang dipakai Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Sedangkan Imam Malik dengan Imam Ahmad dia tidak menggunakan ini. Sedangkan Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi dia mensunahkan, mensyariatkan ditalkinin ketika sudah dikubur selesai berdasarkan hadis daripada Abu Daud yang disahihkan Al-Hakim tadi. Nah, terkait dengan ini pun terjadi 2 pendapat. Jadi talqin itu ada talqin ketika sebelum meninggalnya. Dan ini adalah ijma, 4 ulama mazhab sepakat. Sebab di dalam hadis dikatakan man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat terakhirnya la ilaha illallah, masuk surga. Ya kita mungkin yang hidup sekarang berpikir, enak banget ya cuma la ilaha illallah doang masuk surga. Padahal la ilaha illallah kan kita bari merem pun bisa gitu. Bari merem pun bisa. La ilaha illallah. Ngigau pun bisa istilahnya. Ya tapi itu kan kita ketika dalam kondisi begini Pak. Tapi dalam kondisi ketika sakarat beda Pak. Contoh. Bapak hafal surat. Bapak hafal surat ketika baca sendiri itu surat hafal. Surat Al-Imran hafal. Tapi pas ketika Bapak diuji di depan banyak orang, itu banyak nggak hafal. Betul nggak? Pas begitu Bapak jadi imam, ngeblank. Orang ayat kursi yang sudah sehari-hari hafal, suruh jadi imam dia. Ngeblank. Kenapa sebabnya coba kira-kira? Tegang masalahnya. Nah sama, kita la ilaha illallah lancar sekarang ketika kita hidup. Lancar sekarang, tapi begitu di hadapan malaikat maut mau dicabut nyawa, serem, ngeblank kita gitu. Jangankan menghadapin malaikat maut, menghadapin mertua aja kita di depan mertua ngeblank kadang-kadang. Itu seperti itulah. Latihan mobil sendiri Pak, baru bisa. Lancar dia di lapangan gede. Begitu disuruh kita ke jalan umum, banyak mobil, takut kita. Nah sama. Jadi jangan kita berpikir la ilaha illallah itu mudah seperti kita ketika sehat. Ketika kita sedang hidup. Tapi dalam kondisi kita begitu, ngeblank Pak. Tidak semua orang bisa melafazkan itu. Tidak semua bisa melafazkan. Kita hafal surat, begitu diuji di depan banyak orang, di depan guru, ngeblank. Begitu disuruh jadi imam, ngeblank. Tidak sedikit. Hafiz dia, sudah mutkin dia kan. Pas begitu dia jadi imam, apa? Ngeblank dia. Jadi jangan kita katakan, wah ini kayaknya nggak mungkin. Bukan, dia ngaderek-dek masalahnya itu. Ngaderek-dek masalah, ngaderek-dek. Padahal dia sudah hafal. Sama kayak kita bicara belum biasa Pak. Suruh ceramah di depan banyak orang. Sebelum kita naik, semua hadis banyak yang hafal. Begitu kita naik mau ceramah, ngeblank juga akhirnya. Nah begitulah kondisi sakaratul maut juga begitu. La ilaha illallah mungkin gampang kita ucapkan, tapi dalam kondisi seperti itu ngeblank, tidak semudah. Makanya siapa yang bisa mengucapkan itu di kata terakhirnya, dia masuk surga. Karena itu bukan perkara mudah. Mudah-mudahan kita termasuk yang gampang melafazkan itu ketika di akhir hayat kita. Nah ini Pak, jadi baru 1 ya. Jadi terkait dengan amalan-amalan itu dasarnya adalah dari situ. Ya, An-Najm 39 dimansuh oleh
At-Tur ayat 21, kemudian pemahaman dari hadis Nabi terkait dengan terputusnya amal anak Adam adalah bukan seluruh amal anak Adam, tapi amal anak Adam yang meninggal saja. Adapun yang masih hidup bisa sampai kepada yang meninggal. Karena waktunya sudah masuk Isya, nggak ada pertanyaan jadinya. Insya Allah nanti kita bulan depan, insya Allah. Tapi bisa menyimpulkanlah dengan hal-hal yang seperti tadi. Ya, insya Allah nanti kita lanjut bulan depan lah ya. Jadi itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan sesendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.